Indikasi atau tanda ini tidak diketahui dengan jelas oleh penduduk bumi karena mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan tandanya. Apalagi tidak disampaikan keterangan jelas tentang siapa sebenarnya sosok yang disifati dengan jiwa yang suci an-nafs az-zakiyah. Padahal pembunuhan terhadap dirinya itu dianggap sebagai peristiwa yang mewajibkan turunnya siksaan dari Allah. Pada saat yang sama juga menjadi pertolongan bagi para pejuang kebenaran di muka bumi dengan munculnya Al-Mahdi. Sebagaimana sudah saya paparkan, ungkapan an-nafs az-zakiyah di sini itu termasuk penggambaran sifat seseorang. Bukan termasuk urusan yang diketahui secara pasti siapa sesungguhnya yang dimaksud. Ini mirip dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau membunuh jiwa yang suci? Al-Kahfi 18:74. Penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sifat orang itu tanpa menentukan siapa identitas pribadinya itu memiliki hikmah yang berupa kedudukan istimewa bagi lelaki tersebut, karakter zaman itu, serta pandangan orang terhadap kepribadian lelaki ini. Akan tetapi pemaparan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa ini dalam waktu yang bersamaan menghasilkan faedah yang diperhatikan oleh sejumlah ulama pada masa itu. Mereka mampu menentukan siapa yang dimaksud dengan pribadi itu melalui indikasi, tengara, bukti-bukti, dan peristiwa yang menyusul mengikutinya. Kalaulah tidak ada gambaran tentang terjadinya faedah ini, niscaya penyebutannya menjadi tidak ada manfaatnya bagi umat Islam atau bagi para ulamanya. Mengapa? Karena perkara ini, seluruhnya dalam kaitannya dengan mereka adalah perkara gaib yang tidak diketahui secul pun dari bagian-bagiannya. Memperhatikan atsar yang baru saja dipaparkan, bahwa pembunuhan jiwa yang suci ini mengakibatkan kemurkaan Allah dan siksanya atas orang yang membunuhnya, ataupun orang-orang yang terlibat bersekongkol untuk membunuhnya, yang menunjukkan terjadinya siksaan Rabbani sebelum munculnya Al-Mahdi. Siksaan ini menimpa orang-orang yang membunuh atau yang ikut bersekongkol untuk mencelakai seorang wali dari sekian banyak wali Allah kekasih Allah di bumi. Barangkali terjadinya siksaan ini dapat mengingatkan manusia tentang pribadi orang yang terbunuh pada zaman itu adalah jiwa suci yang dimaksudkan. Kemudian sesudah itu, munculan Al-Mahdi. Dipaparkan di sini bahwa jiwa suci yang dimaksud bukanlah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, yang juga biasa dikenal dengan an-nafs az-zakiyah, jiwa yang suci. Dialah yang keluar untuk memerangi kaum Abbasiyah, kemudian mereka berhasil membunuhnya, dan juga saudaranya, Ibrahim. Barangkali julukannya dengan julukan ini an-nafs az-zakiyah termasuk bab menginginkan kebaikan dan dorongan yang kuat, agar masing-masing dari kita inilah yang dimaksud dengannya. Diriwayatkan juga bahwa dia juga dijuluki dengan Al-Mahdi. Ibnu Katsir bertutur, dia dijuluki dengan julukan Al-Mahdi agar menjadi orang yang disebut pada hadits-hadits itu. Tetapi itu tidak terjadi, harapannya tak dapat dipenuhi secara sempurna. Begitu pula apa yang dia angan-angankan. Karena kita semua adalah milik Allah. 4. Terjadinya peristiwa-peristiwa alami yang besar. Dari Hudzaifah bin Asib al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Beliau bersabda, apa yang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami memperbincangkan hari kiamat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Lantas beliau menyebutkannya asap, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam, Yajud dan Majud, 3 pembenaman ke dalam bumi, pembenaman di timur, pembenaman di barat, dan pembenaman di Jazirah Arab, dan yang terakhir dari itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring sekalian manusia menuju tempat berkumpulnya mereka mahsyar. Sa'ir, Muslim, Al-Fitan wa Asrak As-Sa'ir, Hadits No. 2901. Penjelasan. Hadits ini memaparkan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian yang lalu. Data yang didapatkan pada hadits ini adalah Isa alaihi salam akan turun menurut keterangan yang paling kuat pada masa Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Pada hadits ini terdapat paparan yang gamblang bahwa Al-Mahdi itu muncul pada periode yang sama dengan terjadinya tanda-tanda besar kiamat. Sudah dijelaskan terdahulu pada pasal peristiwa-peristiwa alam sejumlah kejadian yang terjadi sebelum munculnya Dajjal. Saya meyakini bahwa eduhan tanda asap itu terjadi sebelum Dajjal, dan asap inilah yang mengakibatkan perubahan esensial pada bumi secara menyeluruh yang berkaitan erat dengan terjadinya banyak gempa,
pembenaman ke dalam tanah, lemparan batu dari langit, serta paceklik dahsyat di bumi. Peristiwa-peristiwa ini secara umum menjadi persiapan untuk kemunculan Al-Mahdi. Dari Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Ibnu Hawalan, apabila engkau melihat kekhalifahan sudah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat saat terjadinya banyak gempa, kekacauan, dan berbagai perkara besar. Hari kiamat pada waktu itu lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini daripada kepalamu." Hr. Abu Dawud, Al-Jihad, Hadits No. 2535. Penjelasan. Hadits ini dengan jelas mengutarakan keterkaitan antara sejumlah peristiwa besar dengan turunnya kekhalifahan di Baitul Maqdis. Yang mengherankan adalah hadits ini tidak menganggap gempa bumi dan kekacauan chaos termasuk dari perkara-perkara besar. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perkara besar adalah peristiwa yang lebih dahsyat daripada gempa bumi. Sudah dipaparkan penjelasan detail tentang hal itu pada pasal peristiwa-peristiwa alam, hendaklah pembaca berkenan untuk merujuk kembali ke sana. Bukti yang didapatkan di sini adalah turunnya khilafah Baitul Maqdis itu merupakan isyarat yang menunjuk masa Al-Mahdi. Sekaligus juga menunjukkan terjadinya berbagai peristiwa besar yang menjadi pendahuluan atau persiapan untuk kemunculan Al-Mahdi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian berupa Al-Mahdi. Dia diutus bagi umatku di tengah-tengah perselisihan di antara manusia dan banyak gempa. Maka dia memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kedurhakaan dan kesaliman." H.N. Ahmad, pada Baqi Musnad Al-Mukatsirin, Hadits No. 11332, Al-Haytsami berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad-sanadnya, juga Abu Ya'la dengan ringkasan yang banyak, para perawinya cikal. Penjelasan, hadits ini jelas memaparkan keterkaitan antara munculnya Al-Mahdi dengan terjadinya berbagai peristiwa alamiah, seperti gempa bumi dan perselisihan, yang terjadi di antara manusia yang mencapai puncaknya, ketika sungai Ufrat menyingkapkan gunung emas. Ini semua merupakan peristiwa pendahuluan dan persiapan bagi kemunculan Al-Mahdi. Dari Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Hr. Abdur Razak dalam Musannafnya, Nuaim dalam Kilab Al-Fitan, Al-Bustawi berkata tentangnya, sanadnya sahih, para perawinya seluruhnya sikat. Penjelasan Atsar yang disampaikan oleh putra Hibrul umat ini menunjukkan bahwa ada tanda astronomis yang muncul tatkala kemunculan Al-Mahdi, seperti bintang berekor atau semisalnya. Penjelasan detail tentang maksud tanda ini sudah dipaparkan terdahulu pada pasal peristiwa-peristiwa alam. Maka silakan merujuk ke sana. 5. Kelompok yang menang Tuifah Al-Mansurah dan kerja kerasnya. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku ini yang tegak dan menang di atas kebenaran, orang yang menelantarkan mereka tidak dapat memberi mereka bahaya. Sampai datang perintah Allah, sedang mereka tetap dalam keadaan demikian itu. Hr. Muslim, Al-Marer, Hadits No. tahun 1920. Pada riwayat lain, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, senantiasa ada dari umatku ini satu kelompok yang tegak dengan perintah Allah, tidak memberi mereka bahaya orang yang menelantarkan mereka, sampai perintah Allah datang kepada mereka, sedang mereka masih dalam keadaan itu. Hr. Bukhari. Al-Iltisam, Hadits Nun, 7312. Penjelasan. Hadits-hadits ini dan hadits lainnya yang banyak jumlahnya mengandung isyarat yang jelas tentang tetap kekalnya satu kelompok dari kalangan pejuang kebenaran yang tegak di atas dinullah hingga tibanya perintah Allah Amrullah. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari Amrullah pada hadits ini. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan Amrullah adalah angin yang mencabut semua ruh orang-orang beriman menjelang terjadinya hari kiamat. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan Amrullah adalah keluarnya Al-Mahdi atau turunnya Isa alaihi salam. Pendapat kedua itulah yang menurut saya lebih kuat karena dikuatkan oleh sejumlah atsar. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, selalu ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka menang terhadap siapa saja yang menentang mereka,
sampai yang terakhir dari mereka memerangi Al-Masih Ad-Dajjal, Hr. Abu Dawud, Al-Jihad, Hadits 2467. Juga sabda beliau, senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, menang terhadap siapa saja yang memusuhi mereka, sampai perintah Allah datang dan Isa bin Maryam turun. Al-Musnad 4524. Hadits yang pertama menunjukkan bahwa yang terakhir dari mereka berperang melawan Dajjal. Inilah bukti yang menunjukkan maksud dari Amrullah adalah Al-Mahdi. Sedangkan hadits yang kedua merupakan dalil terang yang menunjukkan keterkaitan antara Amrullah dengan turunnya Isa alaihi salam, sehingga bisa jadi yang dimaksud dengan Amrullah adalah turunnya Isa alaihi salam, atau bisa jadi pula keluarnya Al-Mahdi sebelum turunnya Isa alaihi salam. Begitu pula dengan hadits-hadits tentang Taifah Mansurah yang memaparkan bahwa kelompok itu muncul pada situasi jihad hingga datangnya Amrullah. Sedangkan sesudah Isa alaihi salam tidak ada jihad lagi, dan telah diketahui bahwa sesudah turunnya Isa alaihi salam serta tindakannya menghabisi Dajjal beserta seluruh pengikutnya, maka muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak diperangi oleh kaum muslimin karena mereka memang tidak mampu mengalahkannya. Sesudah Ya'juj dan Ma'juj dapat dibasmi habis, maka tiada lagi orang kafir yang tersisa di bumi. Sesudah itu muncullah tanda-tanda penghabisan, yang salah satunya adalah angin. Berdasarkan apa yang telah saya sebutkan, Taifah Mansurah itu merupakan salah satu pendahuluan terpenting bagi munculnya Al-Mahdi. Siapa saja yang mengkaji bagian terperinci pada sejarah hidup Al-Mahdi, pastilah dia mendapati bahwa Al-Mahdi itu tidak mempersiapkan para pengikutnya sejak awal. Akan tetapi sebaliknya justru para pengikutnya yang menyuruh Al-Mahdi keluar lalu mereka membayatnya. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya bayat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ketika Al-Mahdi sedang berada di rumahnya. Hal ini sekaligus juga menunjukkan adanya orang-orang yang sudah bersiap-siap menanti munculnya Al-Mahdi dari kalangan para ulama, ahli ijtihad, dan selain mereka. Mereka itulah Taifah Mansurah yang bersinergi bahu-membahu dalam kerja keras mereka pada akhir zaman untuk kesatuan seluruh kaum muslimin dari seantero dunia di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Di samping itu, siapapun yang mengkaji secara teliti berbagai riwayat yang menunjukkan munculnya panji-panji dari arah timur yang di sana terdapat Khalifatullah Al-Mahdi, pastilah dia mengetahui bahwa yang dimaksud dengan pasukan tersebut adalah bagian dari Taifah Mansurah yang sudah bersiap-siap menyambut Al-Mahdi sebelum kemunculannya. Taifah Mansurah itu, baik yang dimaksud dengannya itu para ulama, para pejuang jihad mujahidin, para penuntut ilmu, para pendakwah, atau selain mereka, maka kerja keras dan kontribusinya pada akhir zaman naik sampai ke tingkat tertinggi, sehingga kelompok itu siap mewujudkan kemuliaan, kemenangan, dan kekuasaan. Kemudian mereka digiring menuju elemen terpentingnya, yakni kepemimpinan yang paling kapabel, yakni Al-Mahdi. Di setiap kali kerja keras ini meningkat, maka kian jelas pula simbol-simbol risalah Islam. Setiap kali simbol-simbol risalah Islam eksis, maka itu menjadi pengumuman sudah dekatnya waktu kemunculan Al-Mahdi. 6. Munculnya gunung emas dari sungai Gufrat. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang akan saling membunuh untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semuanya adalah anak khalifah. Kemudian harta itu tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kalian dengan pembunuhan yang belum pernah satu kaum pun dibunuh seperti itu. Kemudian beliau menyebut sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Lantas beliau bersabda, apabila kalian melihatnya Al-Mahdi, maka kalian bayatlah dia, meskipun harus merangkak di atas salju, karena dia itu Khalifatullah Al-Mahdi. Hr. Ibnu Majah, Al-Fitan, Hadits 4084, disahihkan oleh Al-Bustawi. Dalam riwayat lain, apabila datang panji-panji hitam dari Khurasan, maka kalian datangilah dia, karena di sana ada Khalifatullah Al-Mahdi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abul Fath Al-Asdi, dan Al-Bustawi berkomentar tentangnya dengan perkataannya, sanadnya layak digunakan sebagai syahid. Terutama karena matanya juga diriwayatkan melalui jalan lain dari Tsauban dengan sanad yang hasan. Dengan ini, hadits tersebut menjadi hasan li ghairihi. Kami katakan, didapatkan kejelasan dari hadits ini adanya pertikaian dan perebutan di sekitar perbendaharaan.
yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau, "Kanzikum, harta kalian." Maksudnya, harta yang dijanjikan yang kusampaikan kepada kalian. Sebagian ulama hadits menyebutkan bahwa maksud harta ini adalah harta perbendaharaan Ka'bah. Barangkali orang-orang yang mengatakan pendapat ini pastilah berdalil dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang lelaki dibayat di antara pojok Ka'bah dan makam Ibrahim. Tiada yang menghalalkan Baitullah kecuali penghuninya. Apabila mereka menghalalkannya, maka janganlah kamu bertanya tentang kehancuran orang Arab. Kemudian orang-orang Habasyah datang dan mereka merobohkan Ka'bah dengan sebenar-benar perobohan dan tidak dimakmurkan lagi sesudah itu selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang mengeluarkan harta perbendaharaan Ka'bah. Al-Musnad 2390, sahih sanadnya menurut Al-Bustawi.